Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan kali ini gue pengen ngobrolin mengenai 5 series yang gue suka dari tahun 2023. Tapi sebelumnya gue pengen ngasih disclaimer dulu, gue nggak bisa nonton semua series yang rilis di tahun ini, dan ini tuh list yang gue buat berdasarkan dari apa yang udah gue tonton sampai selesai ya. Gue belum nonton beberapa series hits juga dari tahun ini tuh kayak The Bear sama Succession, karena menurut gue ini cukup banyak ya dibicarain oleh orang-orang, termaksud salah satu yang cukup populer juga gitu dari tahun ini. Sama sebenarnya gue pengen masukin Tulsa King ya, tapi karena secara teknis ini series yang rilis di tahun 2022, jadi nggak bisa gue masukin ke sini gitu. Tapi kalau misalkan dia rilis di tahun 2023, ini mungkin masuk ke top 5-nya gue. Dan gue mulai dari list atau di urutan kelima. Ini tuh ada Mayor of Kingstown season kedua. Masih ngelanjutin dari sisi cerita apa yang terjadi di season sebelumnya tentang seorang fixer yang mencoba untuk ngebalance apa yang terjadi di kota ini gitu antara polisi dengan geng besarnya. Kurang lebih seperti itu kalau ngomongin mengenai Mayor of Kingstown. Dan buat gue sendiri ini tuh salah satu series yang underrated, menurut gue ini enak banget sih untuk diikutin. Ada sisi actionnya, namun buat gue sih ini lebih ke drama ya dari sisi genrenya. Kalian perlu nonton yang season pertamanya dulu gitu untuk bisa ngikutin karena ini tuh nyambung di tiap seasonnya. Di selanjutnya atau di urutan keempat, ini ada Swarm. Premisnya tuh tentang seorang yang terobsesi dengan idolanya gitu sampai ngelewatin batas. Ini salah satu series yang cukup dark dan gritty juga dari tahun 2023 gitu. Menurut gue juga bukan buat semua orang, tapi kalau kalian tuh suka dengan tontonan yang kelam dan serius, menurut gue bisa banget nonton series ini. Di urutan ketiga, ini ada Silo. Mungkin menurut gue di antara semua list yang ada di konten kali ini ya, Silo tuh paling paling kuat dari sisi misterinya. Bahkan gue rasa salah satu series misteri terbaik ya dari tahun 2023. Gue tuh dibuat terus penasaran untuk pengen tahu kelanjutannya akan seperti apa gitu di antara masing-masing episode. Dari sisi premis tentang kehidupan orang-orang yang berada di sebuah silo atau bunker di bawah tanah. Menurut gue ini cocok banget buat yang mencari tontonan seru dari sisi genre juga. Ini tuh masuknya ke drama mystery thriller ya. Gue sendiri nggak sabar untuk nonton season keduanya gitu. Di urutan kedua atau selanjutnya ini ada The Last of Us, adaptasi dari video game tentang perjalanan Ellie dan Joel di tengah wabah jamur gitu. Dan kalau ngomongin The Last of Us ya, yang menurut gue paling kelihatan tuh dari series ini ada di sisi kualitasnya sih yang tetap terjaga ya, terutama tuh antara video game dengan seriesnya karena menurut gue dua-duanya tuh bagus banget dan gue suka banget sih dengan series ini ya jatuhnya. Karena karena balik lagi gitu, menurut gue orang terpenting di antara kedua kalau dari video game-nya kan ada si Neil Druckmann ya, yang menurut gue yang seingat gue juga terlibat dari sisi seriesnya, terus ada Craig Mazin juga kalau nggak salah dari Chernobyl gitu. Itu sih yang menurut gue, orang penting yang ada di balik suksesnya dari series The Last of Us ini gitu, dari versinya HBO ya. Walaupun gue udah tahu nih apa yang akan terjadi karena kan gue mainin gamenya, tapi menurut gue ya tetap menarik banget untuk diikutin gitu. Terlepas dari koneksi dengan Indonesianya ya. Menurut gue ini cocok banget buat yang kayaknya yang suka Walking Dead,
gue rasa akan suka dengan series ini. Terus sebelum gue lanjut ke urutan pertama, gue pengen ngasih honorable mention dulu, yaitu untuk Loki season kedua gitu. Gue masukin ini murni karena karakternya sih, terutama dari sisi progres karakternya si Loki, dari apa yang udah dia lalui sejak awal banget, dari Thor pertama ya, sampai ke apa yang terjadi di ending season ini gitu. Karena menurut gue itu punya progres karakter yang, atau bisa dibilang dari sisi progresnya tuh cukup kompleks juga gitu. Bahkan menurut gue ya udah selevel atau 11-12 dengan karakter arc-nya si Tony Stark gitu. Terus honorable mention kedua, gue mau masukin Reacher ya, season kedua. Soalnya ini tuh rilis pas Desember juga, jadi per gue buat konten ini baru rilis episode 1, 2, dan 3. Gue baru selesai nonton episode pertamanya, episode kedua tuh gue baru setengah nontonnya. Itu menurut gue salah satu yang wajib ditonton juga sih, untuk mereka yang mencari tontonan yang ya menurut gue ada sisi actionnya, drama, misteri, thriller juga. Wajib sih, ini salah satu yang wajib juga untuk ditonton gitu. Dan yang pertama, ini salah satu series yang ya menurut gue underrated, karena kayaknya banyak banget ya series underrated yang gue masukin di list kali ini, yaitu adalah Special Ops Linus. Gue nggak nyangka akan sesuka itu dengan series ini, karena ya mereka ngebawain dengan cara yang realistis dan brutal gitu. Tentang tim yang ditugaskan sebagai undercover agent untuk ngebunuh targetnya gitu. Sampai sekarang, gue kayaknya udah nonton, mungkin udah ada sebulan kali ya. Ya sekitar sebulanan, itu masih ada satu scene yang teringat di kepala gue dari episode pertama ya, tentang sisi brutalnya manusia gitu. Itu sangat realistis juga, gue bisa ngelihat ini tuh terjadi di realitanya gitu. Ya bahkan gue ngingetnya aja sampai masih merinding gitu sampai sekarang ya, untuk scene ini salah satu yang menurut gue ini sangat underrated sih untuk di yang setahu gue ya, untuk series ini gitu. Dan so far juga kalau nggak salah tuh berarti ada 2 seriesnya Taylor Sheridan yang masuk ke list gue. Entah kenapa ya, kayaknya gue cocok aja sih dengan seri-serisnya dia. So, itu aja opini gue mengenai 5 series terbaik dari tahun 2023 yang udah gue tonton sampai selesai ya. Jadi, itu aja. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.